أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan dars pelajaran kita, yaitu membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai pada pelajaran yang ketujuh, yaitu Ad-Darsus Sabi'. Sekarang kita menuju kepada Ad-Darsus Tsamin, pelajaran yang ke-8. Perhatikan kitab kalian masing-masing pada pelajaran yang ke-8 pada nasnya. Nah, kita baca sama-sama. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Artinya, laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu seorang dokter. Nah, di sini kita perhatikan ada sedikit yang perlu kita ketahui di sini. Perbedaan antara kalimat hadza ar-rajulu dengan hadza rajulun. Sepintas kita lihat sama, tapi makna berbeda. Kita lihat yang pertama, makna dari kalimat yang pertama. Hadza rajulu artinya laki-laki ini. Sedangkan yang kedua, hadza rajulun artinya ini seorang laki-laki. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Hadzal rajulu ini merupakan sebuah kalimat yang belum sempurna. Laki-laki ini. Seakan-akan kita masih menunggu jawaban setelahnya. Laki-laki apa maksudnya? Nah, makanya pada kata hadzal rajulu ini masih membutuhkan khobar. Masih membutuhkan khobar. Kenapa masih membutuhkan khobar? Karena pada kata pada alif wal lam pada kata ar-rajulu itu sudah mengandung makna isyarat. Walaupun sebenarnya hadza ini kita hilangkan, maka ar-rajulu sudah bermakna laki-laki itu. Nah, maka masuklah hadzal rajulu, maka semakna dengan makna dari alif lam ta'rif, artinya laki-laki ini. Makanya dia masih membutuhkan khobar. Maka seperti contoh, hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini seorang pedagang, barulah dia sempurna. Sedangkan pada kata kalimat hadzal rajulun ini sudah sempurna. Kenapa? Karena sudah membentuk sebuah pola yang namanya mubtada khobar. Kita lihat hadza ini termasuk isim ma'rifah atau nakirah? Dia termasuk isim ma'rifah. Kenapa? Karena hadza sudah menunjuk suatu objek. Walaupun objek itu kita tidak sebutkan, tapi dia sudah menunjuk objek tersebut. Misalkan, hal turidu hadza? Apakah engkau ingin ini? Nah, kita tidak menyebutkan objeknya, tapi objek itu sudah ditunjuk, maka dia termasuk isim ma'rifah. Artinya sudah jelas. Sedangkan rajulun ini termasuk isim nakirah. Karena dengan ditandai dengan tanwin di akhirnya. Maka apabila ma'rifah tambah nakirah,
maka menghasilkanlah sebuah pola kalimat yang namanya mubtada khobar. Berarti hadza posisinya sebagai mubtada, rajulun posisinya sebagai khobar, maka sempurnalah dia menjadi sebuah kalimat. Nah, itulah perbedaan antara hadzal rajulu dengan hadza rajulun. Kita lanjutkan, lihat kitabnya. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Namanya pedagang itu Mahmud dan namanya dokter itu Sa'id. Kita lihat pola kalimatnya. Sekaligus kita latihan ya. Nah, ismu at-tajiri Mahmudun. Nah, kita lihat kalimat di atas. Tatkala kita ingin mengetahui pola kalimat di atas, kita uraikan dulu satu persatu. Kalimat di atas tersusun 3 kata, yaitu pada kata ismun, yang kedua at-tajiru, dan yang ketiga mahmudun. Nah, sekarang kita sebutkan dulu posisi ismun. Ismun ini termasuk isim nakirah atau ma'rifah? Dia termasuk isim nakirah dengan dalil biwujudi tanwin fi akhirah. Nah, asalnya sebenarnya ini adalah tanwin ya, ismun. Kita berikan dulu asal semua. Nah, ini adalah nakirah. Sedangkan ini adalah ma'rifah. Dalilnya masbuqatun bil alif wal lam, diawali dengan alif wal lam. Nah, sekarang kita jumlah. Nakirah ditambah ma'rifah, maka menghasilkanlah sebuah pola yang namanya mudhofun dan mudhofun ilaih. Nah, apa itu mudhofun? Pernah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Mudhofun adalah isim yang disandarkan, sedangkan mudhofun ilaih isim yang disandari. Nah, kita lihat ketentuan mudhof wa mudhofun ilaih. Pada mudhof, pada isim yang akan disandarkan, huzifat tanwinuhu fi akhiriha. Tanwinnya dihapus pada akhirnya. Tadinya ismun disandarkan, hilang satu tanwinnya, menjadilah ismu. Sedangkan mudhofun ilaih, hukum i'rabnya adalah majrur atau makhfud. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Dia adalah majrur ditandai dengan tanda kasrah, maka yang tadinya di atas maka turun ke bawah. Karena dia disandari, maka dia turun harokatnya ke bawah. Sama seperti motor, apabila kita ingin bersandar di motor, maka stand kakinya turun ke bawah. Ada. Maka cara bacanya ismut tajiri. Hakata. Nah, sekarang Mahmud ini ma'rifah atau nakirah? Dia adalah ma'rifah. Kenapa? Karena dia adalah isim alam, isim yang menunjukkan nama. Itu jelas. Nah, ada yang bertanya, bagaimana dengan tanda tanwin di kata Mahmud? Apakah ini termasuk isim nakirah? Maka kita katakan dia tidak termasuk isim nakirah. Kenapa? Karena tanda nakirah pada isim yang telah tetap, maka itu tidak berlaku. Disebabkan karena Mahmudun telah ditetapkan sebagai isim alam, dan isim alam itu sebagai tanda ma'rifah. Fahimtum? Nah, insyaallah. Nah, sekarang kita ingin lihat. Sekarang tatkala ini sudah bersatu, ya. Maka apa pola kedudukan, pola kesemuanya, keseluruhannya ini? Bisakah kita mengatakan Mahmud ini termasuk khobar? Tentu kita tidak bisa mengatakan, karena khobar itu senantiasa nakirah, sedangkan Mahmud adalah ma'rifah. Ataukah yang kedua, bisakah kita mengatakan Mahmud ini adalah na'at atau man'ut dengan pola na'at wa man'ut? Kita juga katakan tidak bisa.
Karena mahmud ini bukan kata sifat. Jadi pola apa? Nah, maka disinilah kita akan mengenal sebuah pola baru, namanya pola khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa itu artinya khobar muqaddam? Khobar yang diletakkan di awal, dan mubtada muakhar adalah mubtada yang diletakkan di akhir. Hakadha. Kenapa bisa demikian? Karena khobar bisa diletakkan di awal itu pada dua keadaan. Pertama, apabila khobar itu dalam posisi jar wa majrur. Dalam posisi jar wa majrur. Contohnya, fil baiti, di dalam rumah. Ini posisi jar wa majrur. Contoh, al-kitabu fil baiti, buku itu di dalam rumah. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Khobarnya dalam posisi jar wa majrur. Maka tatkala kita letakkan khobar ini di awal, maka kita katakan fil baiti kitabun. Maka al-kitabu pada khobar, pada mubtada yang di awal, tatkala diletakkan di akhir, maka alif wal lamnya dihapus. Maka kita katakan fil baiti kitabun. Paham? Nah, itu pada apabila khobarnya tersusun dari jar wa majrur. Berikutnya yang kedua. Apabila khobarnya tersusun atas dzaraf. Dzaraf ini terbagi dua, ada namanya dzarful makan, ada yang namanya dzarful zaman. Keterangan tempat dan keterangan waktu. Contohnya, keterangan tempat amamah artinya di depan, dan khalfa artinya di belakang. Dan masih banyak lagi bentuk contoh-contoh keterangan dzaraf ini. Dan ingat, posisi amama di sini ini disandarkan. Berarti menempati posisi mudhofun. Dia disandarkan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan ini? Karena kita lihat di sini ismu tajiri ini dalam pola kalimat mudhof wa mudhofun ilaihi, berarti sama kedudukannya dengan di sini. Maka kita bisa menghukumi bahwasanya posisi ini adalah namanya khobar muqaddam karena dalam posisi mudhof wa mudhofun ilaihi. Maka kita katakan ismu tajiri adalah khobar muqaddam dan mahmud adalah mubtada muakhar. Nah, inilah pola yang berikutnya. Hakata. Jadi kalau kita terjemahkan, ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Namanya pedagang itu adalah Mahmud dan namanya dokter itu adalah Sa'id. Paham? Nah, insyaallah. Berikutnya pada paragraf baris berikutnya, hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini miliknya pedagang itu. Nah, sekarang kita lihat kalimatnya. Hadzal baitu lit-tajiri.
rumah ini miliknya pedagang itu. Perhatikan pada kata litajri, di sini ada li. Maka ini namanya adalah lamul jar. Dia adalah lam harfu jarrin. Nah, apa makna dari lamul jar ini? Ini memiliki makna litamlik. Nah, artinya kepemilikan. Jadi maknanya adalah litajri, miliknya pedagang itu. Apa fungsi dari lamul jar? Fungsinya adalah al-harful ladzi dakhalat 'alal ismi jarrathu. Fungsinya adalah kumpulan huruf-huruf. Huruf jar itu adalah kumpulan huruf-huruf yang apabila masuk pada isim maka dia menjer isim tersebut. Artinya mengubah harokatnya dari rofa menjadi jar yang ditandai dengan tanda kasrah. Maka dibacalah litajri. Nah, hakadha, demikian selanjutnya. Wa dzalikal baitu lit-tabibi, dan dokter itu dan rumah itu miliknya dokter itu. Baris berikutnya, baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumahnya pedagang itu di depan masjid dan rumahnya dokter itu di belakang sekolah. Nah, amama wa khalfa ini adalah dzarf makan, keterangan tempat. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Miliknya siapa mobil ini dan miliknya siapa itu. Ini lamul jar ini masuk pada huruf ya, liman. Nah, hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini miliknya dokter itu dan itu miliknya pedagang itu. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Nah, demikianlah nas dari ad-darsus tsamin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk tamarin, latihan-latihannya. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat untuk kalian semua. Nah, terkhusus bagi para pemula supaya bisa menambah wawasan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, hakadha. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.